Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, salam damai sejahtera bagi kita semua, salam seroja, sehat rohani dan sehat jasmani. Bertemu kembali dalam renungan pagi bersama dengan Gereja Kristen Jawa Purwokerto dan perkenankanlah saya Pendeta Maria Puspitasari bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mendampingi dan menghantar kita semua merenungkan firman Tuhan. Dan pada bulan Desember ini, di minggu-minggu Advent, kita akan menikmati renungan pagi, disapa oleh renungan pagi dan merenungkan firman Tuhan dalam cara yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan kiranya ini tetap membuat kita merasa disapa oleh kasih karunia Tuhan dan dikuatkan oleh setiap firman-Nya. Dan puji Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita boleh merasakan karyanya. Dan izinkanlah saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang bersama dengan kami. Engkaulah yang menyertai kami dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ketika kami boleh melihat keadilan-Mu. Kami boleh melihat kasih-Mu. Kami boleh melihat kebaikan-Mu. Dan dengan segala apa yang kami lihat, kami rasakan, kami boleh bersyukur karena kami beruntung menjadi orang percaya dan menjadi anak-anak-Mu. Dan izinkanlah dengan rasa syukur ini, rasa sukacita menjadi bagian dari kerajaan Allah dan menjadi bagian dari kekasih hati-Mu. Kami boleh menyerukan ini untuk menjadi kebenaran dan keadilan juga bagi banyak orang. Agar semuanya juga boleh merasakan sukacita bersama-Mu. Izinkanlah kami merenungkan firman-Mu Bapa, dan berilah kami hikmat-Mu. Di dalam nama kasih karunia Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 24 yang berfirman demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang dimampukan untuk melihat yang luar biasa yang berasal dari Allah. Dan berbahagialah kita yang dimampukan melihat sesuatu tentang kebenaran, kasih, dan keadilan yang tidak selalu dunia lihat dan tidak selalu orang dengar dan orang lihat. Kiranya menguatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu menjadi hal yang berbahagia ketika kita dipercaya untuk melihat, merasakan sesuatu yang berharga yang belum tentu banyak orang bisa menerima, melihat, dan merasakannya. Dan tentu betapa kita bersuka cita ketika kita dipercaya menjadi bagian yang beruntung dari sekian banyak orang yang bisa mengecap sesuatu yang luar biasa, kekal dan abadi yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Dan menjadi orang yang berbahagia, orang yang bersuka cita untuk menerima hal itu, bukanlah menjadi orang yang hebat. Dalam firman dikatakan, Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Tuhan sediakan dan Tuhan nyatakan bagi orang kecil, bagi orang yang bergantung penuh pada Allah, yang justru menyerahkan kehidupannya pada Allah. Tetapi yang beruntung ini, orang kecil ini, orang yang berbahagia ini, Tuhan katakan bahwa biarlah apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, orang lain juga boleh lihat dan orang yang lain boleh nyatakan juga. Dan untuk itu kita diminta untuk menjadi jalan orang melihat kebenaran, keadilan, dan kebaikan Tuhan, agar orang lain juga boleh menyatakan, "Aku berbahagia, aku bersyukur untuk melihat apa yang Tuhan sediakan bagiku." Tapi bagaimana ketika dunia berada dalam kekerasan dan pembantaian? Apakah Tuhan tetap nyatakan kita untuk bisa bersyukur dan bersuka cita? Iya, kita tetap harus bersyukur dan bersuka cita, bukan bersyukur dan bersuka cita atas pembantaian dan kekerasan yang ada, tetapi bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan percayakan bagi kita untuk menyatakan kebaikan dan keadilan bagi dunia ini yang berasal dari Allah. Pray for Sigi. Hentikan kekerasan dan pembantaian atas nama apapun juga. Mendesak pemerintah untuk menjalankan tugasnya sebagai pelindung bagi semua rakyat. Mendorong gereja-gereja untuk berani menyuarakan perlawanan terhadap pembantaian dengan cara berdoa
tindakan kasih, ikatan kebersamaan, dan sukacita di dalam Tuhan. Karena kekerasan dan pembantaian tidak bisa lagi ditolerin. Dengan berdiam dan tidak bersuara. Karena dengan berdiam dan tidak bersuara, sesungguhnya hanya akan melanggengkan pembantaian dan kekerasan. Bersuara dan melawan bukan berarti bertindak sama dalam kekerasan. Orang percaya yang berbahagia dan bersukacita karena menjadi bagian dari anak-anak Allah. Orang percaya yang bersyukur dan bersukacita karena dimampukan melihat yang baik dari Allah. Harus berjuang bersama untuk menghadirkan damai dan sukacita bagi semua makhluk. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Dan kita berjuang bersama. Ku berbahagia, ku bersukacita untuk berjuang. Dan sukacita dan bahagiaku akan ku perjuangkan dengan melawan kekerasan dan memperjuangkan serta menyuarakan perdamaian agar ada banyak mata yang melihat apa yang kita lihat dari Tuhan. Berdoa untuk keluarga yang berduka. Berdoa untuk gereja bala keselamatan dalam mendampingi keluarga yang berduka. Mari berjuang dalam sukacita dan kebahagiaan dari Allah untuk menyuarakan kasih yang kita rasa dan agar juga dirasakan oleh orang banyak, khususnya Indonesia.